Ya, teman-teman. Jadi kalau kebiasaan saya setiap hari itu seperti ini. Pagi-pagi tuh cek dulu market. Ini biasanya hasil mappingan dari kemarin. Nah, sebelumnya pasti saya membuat mapping dulu, yaitu mapping di Forex. Nah, mapping ini maksudnya itu adalah sebuah pemetaan atau proses untuk kita mengidentifikasi pola tren yang terjadi di masa lalu, terus kemudian nanti ke depan atau untuk ke depan nanti akan terjadi seperti apa. Itu kan tujuan dari mapping. Nah, itu biasanya mapping saya untuk harian, teman-teman. Jadi trading itu nggak harus setiap saat ya. Ketika kita sudah nandai beberapa area-area tertentu, nanti kalau misalkan kesentuh terus kemudian terbentuk konfirmasi, biasanya kita baru open posisi. Nunggu aja nanti di sore atau mungkin malam hari, nah itu baru kemudian tereksekusi. Kalau ada yang bertanya, waktu apa sih yang tepat untuk kita trading? Nah, waktu yang tepat itu saya biasanya di sore hari. Jadi kan pagi itu adalah mapping, terus kemudian untuk transaksi biasanya saya di sore hari atau di malam hari, teman-teman. Kadang-kadang kalau misalkan dari awal kita sudah membuat open posisi nih, yaitu pending order, nah nanti tereksekusi biasanya sore atau malam. Pagi itu jarang tereksekusi karena kalau market pagi nggak terlalu geraknya itu nggak terlalu fluktuatif, teman-teman. Dan setelah itu biasanya saya cari-cari di Binola ya, teman-teman. Saya masih trading itu di Binola. Nah, paling saya lihat dulu keadaan market, terus stabil tidak gitu kan. Dan setelah itu, setelah mapping, saya biasanya main di Binola atau di beberapa broker lain yang ya tujuannya untuk cari uang rokok, teman-teman, untuk cari yang tipis-tipis saja. Dan saya biasanya depositanya 200 dengan target-target yang nggak terlalu besar, teman-teman. Nah, kalau ada yang tanya, Bang, kenapa setiap konten tuh profit terus? Gitu. Ya karena yang kita cari yang benar-benar pasti, teman-teman. Kalau kayak gini kan marketnya kayak merah-merah, juju-juju kayak gini itu kan kurang bagus ya. Atau enggak paling saya tungguin, kita cari uang-uang rokok guys ya. Kita deposit seperti biasa, kita akan cari uang rokok 200.000. Oke, di sini dananya sudah masuk. Kita bikin berapa open posisi ya? Saya biasa tuh bikin 5 open posisi, cuman ini ya 200 kali OP 20.000 lumayan juga ya. Oke, ini adalah open posisi pertama kita. Di sini udah open posisi ya. Jadi saya nanti akan open posisi itu sekitar 5 kali. Ini open posisi pertama sepertinya loss ya. Tadi ini saya rencana cuma ambil sumbu ya, teman-teman. Ya, rencana cuma ambil sumbu, ternyata dia loss. Nggak masalah. Kita akan cari momen lain di sini. Ini dapat, teman-teman. Ini open posisi buy. Oke. Kita akan dapat open posisi buy. Oke, ini open posisi kita yang kedua. Kenapa saya open posisi buy? Teman-teman harus paham ya. Di sini ada candle sudah, dia berada di area downtrend, teman-teman. Terus kemudian di sini sudah terjadi koreksi, ya kan, pembalikan. Begitu terbentuk candle hammer ini, teman-teman, mirip seperti hammer ini, itu langsung terbang, teman-teman. Ya udah, kita follow aja, teman-teman, kita ikuti ya. Nah, di sini sudah dia menyentuh area dari resistennya. Mantap, kita dapat sell, teman-teman. Kenapa saya pun posisi sell, teman-teman? Karena di sini dia sudah di area resistnya. Ini paling enggak kalau memang hijau, ini saya murni cuma cari sumbu, teman-teman ya. Kalau di hijau paling enggak dia akan bodinya body pendek ya. Tapi ini market sudah mulai enggak stabil, teman-teman ya, udah mulai agak agresif goyangnya. Biasanya kalau market udah mulai goyang-goyang gini, biasanya yang saya nggak terlalu respect ya. Kalau market masih stabil gitu, masih stabil, nah itu biasanya berani saya open posisi agak gede gitu, teman-teman. Nah, benar, teman-teman ya, dia berada di area resistennya ini ya. Jadi kalau mau langsung terbang tinggi itu masih berat ya.
Ini ada 8 posisi yang ketiga teman-teman ya. Betul, 1, 2, 3. Ini akun saya yang kedua. Ini terakhir main 24 Januari, 1 bulan lalu ya. Iya. Oke, ini ada 8 posisi kita yang ketiga. Dan sekarang harusnya posisi profit ya. Mantap, profit, masih profit. Kita sell lagi dia. Pokoknya kita ikuti teman-teman ya. Mantap. Ini open posisi yang keempat teman-teman. Yang keempat ya. Dari sini kita ada profit 15.000 ya. 15.000. Kalau ini profit lumayan teman-teman ya. Bisa jadi 50.000 nih kalau profit. Nah itu cara saya mencari uang rokok teman-teman ya. Jadi saya nggak fokus teman-teman. Padahal udah posisi profit ya. Ini posisinya profit nih. Ya kan. Jadi 3 kali loss 3 kali profit. Ini harusnya tadi ya segitulah teman-teman. Nah jadi saya contohkan juga gimana sih orang barbar itu risikonya seperti itu, kita loss gitu, itu barbar. Tapi kalau teman-teman tertib paling enggak lah jaga gitu bagaimana biar dana itu paling enggak dalam sehari itu kalau loss ya lossnya terbatas gitu teman-teman. Itu lebih baik daripada teman-teman profitnya banyak hari ini tapi besoknya itu loss. Nah, jadi sebenarnya loss atau profit itu nggak terlalu penting teman-teman, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga money management, yang dimana money management itu sebenarnya salah satu kunci kesuksesan kita dalam trading. Entah teman-teman trading di forex ataupun di broker lain. Udah teman-teman, ketika misalkan ini anggaplah udah habis nih kan, atau enggak saya profit, udah paling saya stop, lanjut konten yang lain gitu teman-teman. Biasa kalau saya trading saya baca buku teman-teman biar ya nambah wawasan gitu kan. Dan itu buku ini teman-teman nanti cocok untuk teman-teman masih pemula yang mau dalami di bidang trading khususnya forex. Itu buku-buku kayak gini nih, ini buku Indonesia ya, dari buku Indonesia itu The Psychologist Trader. Ini juga lumayan bagus ya. Tapi sebelum ini juga ada bukunya si siapa saya lupa, trader yang perempuan itu juga bagus untuk teman-teman masih pemula. Nah ini buku ini lebih ke strategi bagaimana kita mengatur uang gitu kan, karena trading itu bukan layaknya judi, tapi bagaimana kita juga di situ diajarkan bagaimana cara mengatur uang. Karena kunci suksesnya, salah satu kunci sukses trading itu juga money management teman-teman. Nah kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk ikut melihat proses pembuatan salah satu konten di channel Doni Sasaki. Dan kali ini kita akan bahas tentang trader sukses yaitu Jesse Livermore. Mengeksplorasi kehidupan luar biasa dari seorang icon di dunia trading, dari awalnya sebagai seorang pembersih lantai hingga menjadi salah satu trader paling terkenal pada zamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada video ini teman-teman, kita akan membahas sedikit kisah di balik kesuksesan dari seorang icon trading terkenal yaitu Jesse Livermore. Dan kalian nanti bisa mempelajari strategi trading yang biasa digunakan oleh beliau seperti konsep theft reading dan kecerdikan dalam membaca pergerakan pasar. Mari kita eksplorasi kisah menarik. Nah itulah kegiatan saya sehari-hari teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua.